Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan yang beranggotakan yang pertama adalah Wahyu Setiawan Jodi NIM 062. Yang kedua adalah Mutiara Ayu Faradila NIM 219. Yang ketiga Zaki Hoifin Ubaidillah NIM 042. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan rasio keuangan bank syariah. Rasio keuangan bank. Rasio keuangan bank merupakan suatu alat atau cara yang paling umum digunakan dalam membuat analisis keuangan. Analisis rasio menggambarkan hubungan sistematis antara suatu jumlah dengan jumlah yang lain. Rasio keuangan yang digunakan oleh lembaga perbankan dengan perusahaan non-bank sebenarnya tidak jauh berbeda, dan perbedaannya utamanya terletak pada jenis rasio yang digunakan untuk menilai suatu rasio yang jumlahnya lebih banyak. Yang kedua adalah kegunaan rasio keuangan bank. Yang pertama, bagi bankir berguna untuk memberikan pertimbangan pemberian kredit jangka pendek maupun jangka panjang kepada perusahaan. Yang kedua adalah bagi para yang kreditur jangka panjang lebih tertarik pada kemampuan memperoleh laba dan efisiensi operasional. Yang ketiga, bagi para penanam modal, investor lebih tertarik pada kemampuan memperoleh laba jangka panjang dan tingkat efisiensi perusahaan. Yang keempat, bagi manajemen sendiri sangat berkepentingan dengan semua aspek analisis rasio keuangan karena ini harus mampu membayar utang jangka pendek maupun meningkatkan efisiensi perusahaan maupun memaksimalkan nilai perusahaan dan mampu memperoleh laba untuk memaksimalkan kekayaan pemegang saham. Selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mutiara Ayu Faradila, NIM 219. Di sini saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis rasio keuangan bank. Rasio likuiditas bank itu digunakan untuk mengatur kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban jangka pendek pada saat ditagih. Dan dalam rasio likuiditas bank ini terdapat beberapa rasio, antara lain yang pertama yaitu quick ratio. Quick ratio itu gunanya untuk mengatur kemampuan bank dalam memenuhi kewajibannya terhadap deposan dengan harta yang paling liquid yang dimiliki oleh bank. Adapun formulanya yaitu quick ratio sama dengan cash asset dibagi total deposit dikali 100%. Kedua yaitu investing policy ratio, gunanya untuk mengatur kemampuan bank dalam melunasi kewajibannya kepada para deposan dengan cara melikuidasi surat-surat berharga yang dimilikinya. Adapun formulanya yaitu investing policy ratio sama dengan securities dibagi total deposit dikali 100%. Yang ketiga yaitu banking ratio, gunanya untuk mengatur tingkat likuiditas bank dengan membandingkan jumlah kredit yang disalurkan dengan jumlah deposit yang dimiliki. Adapun formulanya yaitu banking ratio sama dengan total loans dibagi total deposit dikali 100%. Yang keempat yaitu asset to loan ratio, gunanya yaitu untuk mengatur jumlah kredit yang disalurkan dengan jumlah harta yang dimiliki. Adapun formulanya yaitu asset to loan ratio sama dengan total loan dibagi total deposit dikali 100%. Yang kelima yaitu investment portfolio ratio, gunanya yaitu untuk mengatur tingkat likuiditas dalam investasi pada surat-surat berharga. Yang keenam yaitu cash ratio. Cash ratio itu gunanya untuk mengatur kemampuan bank dalam melunasi kewajiban yang harus segera dibayar dengan harta liquid bank tersebut.
Adapun formulanya yaitu cash ratio sama dengan liquid asset sama dibagi short term borrowing dikali 100%. Yang ketujuh yaitu loan to deposit ratio, yaitu gunanya untuk mengatur komposisi jumlah kredit yang diberikan dibandingkan dengan jumlah dana masyarakat dan modal sendiri. Adapun formulanya yaitu loan to deposit ratio sama dengan total loan dikali 100% dibagi total deposit plus equity. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai pengukuran risiko-risiko. Yang pertama yaitu investment risk ratio. Gunanya untuk mengukur risiko yang terjadi di dalam investasi surat-surat berharga. Adapun formulanya adalah investment risk ratio sama dengan market value of securities kali 100% dibagi assessment value of securities. Yang kedua yaitu liquidity risk. Gunanya itu untuk mengatur risiko yang akan dihadapi bank apabila gagal untuk memenuhi kewajiban terhadap para deposannya dengan harta liquid yang dimilikinya. Adapun formulanya yaitu liquid risk sama dengan liquid asset dikurangi short term borrowing dikali 100% dibagi total deposit. Yang ketiga yaitu credit risk ratio, untuk mengatur resiko terhadap kredit yang disalurkan dengan membandingkan kredit macet dengan jumlah kredit yang disalurkan. Adapun formulanya yaitu credit risk ratio sama dengan bad debits kali 100% dibagi total loans atau plus credit risk ratio sama dengan equity capital dikali 100% dibagi risk asset. Yang keempat yaitu deposit risk ratio. Itu gunanya untuk mengukur resiko kegagalan bank dalam membayar kembali deposannya. Adapun formulanya yaitu deposit risk ratio sama dengan equity capital dikali 100% dibagi total deposit. Selanjutnya yaitu rasio solvabilitas bank. Rasio ini yaitu rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam mencari sumber dana untuk membiayai kegiatannya. Terdapat beberapa jenis dari rasio solvabilitas bank ini. Yang pertama yaitu primary ratio. Itu gunanya untuk mengukur apakah permodalan yang dimiliki itu sudah memadai apa belum. Dan formulanya yaitu primary ratio sama dengan equity capital dikali 100% dibagi total aset. Yang kedua yaitu risk asset ratio. Itu untuk mengatur kemungkinan penurunan gunanya untuk mengukur kemungkinan penurunan risk asset. Adapun formulanya yaitu risk asset ratio sama dengan equity capital dibagi total aset dikurangi cash asset dikurangi securities dikali 100%. Yang ketiga yaitu secondary risk ratio. Itu untuk mengukur penurunan aset yang mempunyai resiko lebih tinggi. Adapun formulanya yaitu secondary risk ratio sama dengan equity capital dibagi secondary risk asset dikali 100%. Yang keempat yaitu capital ratio. Gunanya itu untuk mengukur permodalan dan cadangan penghapusan dalam menanggung perkreditan. Resiko yang terjadi karena adanya bunga yang gagal ditagih. Adapun formulanya yaitu capital ratio sama dengan equity capital plus reserve for loan loss dikali 100% dibagi secondary risk asset. Yang kelima yaitu capital edukasi ratio KAR 1. Itu untuk mencari rasio ini itu perlu diketahui terlebih dahulu besarnya estimasi resiko yang akan terjadi dalam pemberian kredit dan perdagangan surat berharga. Selanjutnya yaitu capital educati ratio 2 atau KAR 2. Dapat dihitung dengan formula KAR 2 sama dengan equity capital dikurangi fixed asset dikali 100% dibagi total loans plus securities. Yang terakhir yaitu capital educati ratio 3 atau KAR 3. Itu dapat dihitung dengan formula KAR 3 sama dengan equity capital dikali 100% dibagi total loans dan securities.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Setiawan Judi, NIM 0662 dari kelas 5D. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok saya, yaitu kelompok 8 ALK dengan materi yaitu rasio perbankan syariah. Dan di sini saya mendapatkan materi selanjutnya, yaitu rasio rentabilitas bank. Rasio rentabilitas bank digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi usaha dan profitabilitas yang dicapai oleh bank yang bersangkutan. Beberapa rasio rentabilitas bank yaitu yang pertama gross profit margin, yaitu untuk mengetahui persentasi laba dari kegiatan usaha murni dari bank yang bersangkutan setelah dikurangi biaya-biaya. Adapun formulanya yaitu GPM sama dengan operating income dikurangi operating expense per operating income dikali 100%. Adapun rasio selanjutnya yaitu net profit margin yang merupakan bagian dari rasio rentabilitas, yaitu untuk mengukur kemampuan bank dalam menghasilkan net income dari kegiatan operasi pokoknya. Dengan formulanya yaitu net profit margin atau NPM sama dengan net income per operating income dikali 100%. Kemudian rasio rentabilitas yang lain yaitu return on equity capital, yaitu untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengelola kapital yang ada untuk mendapatkan net income. Adapun formulanya yaitu return on equity capital sama dengan net income per equity capital dikali 100%. Lanjut. Return on total assets. Return on total assets terdiri dari beberapa formula, yaitu yang pertama gross yield on total assets yang digunakan untuk manajemen menghasilkan income dari pengelolaan assets. Dengan formulanya yaitu gross yield on total assets sama dengan operating income per total assets dikali 100. Selanjutnya yaitu net income total assets untuk mengukur kemampuan manajemen dalam memperoleh profitabilitas dan managerial efisiensi secara overall. Adapun formulanya yaitu net income total assets sama dengan net income per total assets dikali 100%. Adapun selanjutnya yaitu rate return on loans, yaitu untuk mengukur kemampuan manajemen dalam mengelola kegiatan kreditannya. Adapun formulanya yaitu rate return on loans sama dengan interest income per total loans dikali 100%. Yang selanjutnya yaitu interest margin on earning assets yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen dalam mengendalikan biaya. Adapun formulanya yaitu interest margin on earning assets sama dengan interest income per total loans dikali 100%. Lanjut. Selanjutnya yaitu ada interest margin on loans atau disingkat IMOL. Dengan formulanya yaitu interest income dikurangi interest expense per total loans dikali 100%. Selanjutnya yaitu ada leverage multiplier yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen dalam mengelola asetnya karena biaya yang dikeluarkan akibat pengguna aktiva. Adapun formulanya yaitu leverage multiplier sama dengan total assets per total equity dikali 100%. Lanjut yaitu ada assets utilization, yaitu untuk mengetahui sejauh mana kemampuan manajemen suatu bank dalam mengelola aset dalam rangka menghasilkan operating dan non-operating. Adapun formulanya yaitu AU atau asset utilization sama dengan operating income ditambah dengan non-operating income per total assets dikali 100%. Kemudian selanjutnya yaitu ada interest expense ratio yang digunakan untuk mengukur besarnya persentasi antara bunga yang dibayar kepada para deposannya dengan total deposit yang ada di bank. Formulanya yaitu interest expense ratio sama dengan interest expense per total deposit dikali 100%. Kemudian selanjutnya yaitu ada cost of fund yang digunakan untuk mengukur besarnya yang dikeluarkan untuk jumlah deposit yang ada di bank. Adapun formulanya yaitu cost of fund sama dengan interest expense per total fund dikali 100%. Selanjutnya selain cost of fund ada cost of money dengan formula yaitu cost of money sama dengan biaya dana plus biaya overhead per total dana dikali 100%. Lanjut yaitu cost of loanable fund yaitu dengan formula COLF atau cost of loanable fund sama dengan biaya dana per total dana plus unloanable fund dikali 100%. Lanjut yaitu cost of operable fund dengan formulanya yaitu COF atau cost of operable fund sama dengan biaya dana plus biaya overhead per total dana dikurangi unloanable fund dikali 100%. Selanjutnya yang terakhir yaitu ada cost of efficiency dengan formulanya yaitu total expense per total earning asset dikali 100%. Baik, itu aja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, dan itu merupakan bagian dari rasio rentabilitas bank. Dan semoga materi yang saya sampaikan dapat bermanfaat buat teman-teman semua. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf.